Halo, bergabung kembali di channel berfisika.com, channel yang akan membahas segala hal tentang fisika dasar. Oke teman-teman, kita lanjutkan ya tutorial 2 nih ya, bab dinamika benda titik. Oke. Bagian pertanyaan ya, bagian A. Oke. Di katanya ada 4 buah balok teman-teman. 4 buah balok, oke, masanya berbeda-beda nih. 5 kilo, 10 kilo, 4 kilo, 2 kilo. Kemudian lantainya licin. Nah, di sini licin lantainya. Nah, kalau lantainya licin, artinya tidak ada gesekan, teman-teman. Berarti koefisien gesek di sini adalah 0. Berarti tidak ada gaya geseknya, gaya gesek kinetis ya. Oke. Gesek kinetis atau statis ya kalau dia diam. Oke, kemudian masa talinya diabaikan. Jadi si tali yang ini dianggap tali ideal. Tali ideal itu tali yang masanya dianggap 0 gitu. Oke. Sebuah gaya F dikenakan pada balok paling kiri, pada balok 5 kilo teman-teman. Oke. Urutkan katanya besar tegangan tali dari yang besar ke kecil. Itu yang pertama. B, besar percepatan masing-masing balok dari yang besar. Oke. Pertanyaannya adalah mengurutkan, oke, nilai yang terbesar ke yang terkecil. Kalau nomor A ada tegangan tali T1, T2, T3. Oke. Oke, kemudian yang B percepatan masing-masing A1, A2, A3, A1, A2, A3, A4 misal seandainya mereka bergerak. Oke, teman-teman, jawaban untuk soal ini ada yang jawaban singkat sama jawaban yang agak cukup analitik gitu ya. Saya akan mencoba dua-duanya teman-teman. Karena kalau untuk mencoba menjawab secara logik itu logika biasa itu kurang dari segi pembuktian matematiknya gitu, karena fisika itu kan scientific gitu, jadi ilmu yang sangat mengedepankan tentang pembuktian, apalagi tentang keterukuran dengan hitungan rumus ataupun angka ya, dengan suatu angka. Oke. Nah, untuk besar ini yang cara pertama untuk kita menebak gitu, kira-kira urutannya yang mana yang paling besar. Oke teman-teman, kita coba belajar menebak. Oke, di guys gitu, oke. T3, tegangan tali 3 teman-teman itu menarik balok 2 saja. Jadi T3 itu dia menarik balok 2 kilo teman-teman. Berarti tenaga T3 itu cuman ngedorong 2 kilo aja. Oke, itu kan logikanya. Oke, yang kedua T2 nih. Nah, T2 itu dia menarik 2 balok 4 kilo dan 2 kilo. Nah, jadi dia menarik 4 kilo dan 2 kilo. Jadi total 6 kilo nih yang dia tarik. Artinya tegangannya besar, kekuatan gayanya lebih besar dibanding T3. Dia cuma 2 kilo, ini 6 kilo. Artinya menariknya tegangannya lebih besar. Apalagi yang ketiga, teman-teman. T1. Nah, T1 yang ini, dia menarik 10, 4 dan 2 kilo dia tarik gitu. Artinya 14 tambah 2 16. Jadi yang ini 16 kilo. Jadi teman-teman bisa mengurutkan mana yang paling besar. Berarti T1 dulu kan, T1, kemudian T2, kemudian T3. Nah, itu untuk jawaban nomor A. Itu secara logika dulu teman-teman. Kita akan mencoba yang secara hitungannya nanti ya. Oke, untuk nomor B. Nah, nomor B adalah urutkan besar percepatan masing-masing. Nah, logikanya gini teman-teman. Kalau F saya tarik ke kiri ya, si F ya, si balok ini ditarik F oleh saya gitu ke kiri, kira-kira menurut teman-teman keempat balok ini geraknya bareng bersama-sama tidak? Ya, jawabannya adalah bersama-sama teman-teman. Ya, jadi menurut logika saja kita udah tahu. Oh, berarti percepatan keempat balok ini adalah bersama-sama teman-teman. Tuh, sama dengan A gitu, suatu nilai A sistem, jadi semuanya sama teman-teman. Oke, jawabannya udah ada nih. T1, T2, T3, A1, A2, A3, A4 sama dengan A. Oke. Nah, sekarang kita penjabaran analitiknya teman-teman. Nah, penjabaran analitiknya oke, ini dengan cara satu. Oke. Dengan cara satu. Sekarang kita penjabaran analitik ya. Oke. Karena ini berkaitan dengan hukum Newton kedua, teman-teman harus menggambarkan diagram benda bebas, diagram benda bebas gayanya. Salah satu poin yang penting di dalam nanti mengerjakan UTS, teman-teman harus bisa menggambarkan diagram benda bebasnya, teman-teman.
Oke, ini ada 4 benda teman-teman. Berarti teman-teman gambar keempat diagram benda bebasnya. Oke, yang pertama benda 1. Oke, benda 1. Nah, dalam menggambar diagram benda bebas, teman-teman harus menuliskan titik. Karena si benda ini, balok-balok ini kita anggap sebagai partikel, sebagai titik. Oke, kenapa? Karena dia tidak punya dimensi. Karena babi ini itu menjelaskan tentang bagaimana perubahan dinamika terhadap gerakannya terhadap partikel benda titik. Jadi meskipun mobil, kita tetap anggap itu adalah titik. Oke, karena untuk mempermudah persoalan dan mempermudah perhitungan nanti ya. Oke, jadi kita tulis titik ya teman-teman. Oke, berarti karena dia punya gaya berat, punya massa, berarti punya gaya berat W ya, berarti W1 ke bawah. Ini vektor kan. Kemudian ada gaya normal, gaya sentuh bidang dari sini ya. Oke, N1. Kemudian ada gaya F menarik ke sini kan. Oke. Kemudian ada apa lagi? Ada T1. T1 menariknya ke kanan kalau balok 1. Ini T1. Seperti ini teman-teman. Kemudian kita tinjau benda 2. Sama, oke. Ada N2, oke. Ada W2, oke. Kemudian ada T1 menariknya ke kiri kalau ini di sini ya. T1 ke kiri. Oke. Oke. Nah, nanti ada T2 menariknya ke sini. Oke. T2. Oke. Sekarang benda 3. Nah, benda 3 yang itu 4 kilo ya. Nanti ke sini ada W3. Oke. W1, W2, W3. Oke. Ini ada N3, ada ke sini T3, ada T2. Nah, yang terakhir benda 4. Benda 4, oke. Sini N4. Oke, sini W4. Nah, ke sini nggak ada yang narik ke kiri, ke kanan nggak ada. Yang adanya ini narik ke sini. T3 teman-teman. Nah, seperti itu. Nah, sekarang begini teman-teman. Kita ingin mencari nilai T1, T2, T3. Nah, caranya teman-teman hitung dulu percepatan sistemnya teman-teman ya. Jadi kita tinjau sistem semuanya. Jadi si 4 balok ini kita anggap satu sistem, satu kesatuan. Berarti kita tinjau sistem. Tinjau sistem. Oke, tinjau sistem berarti gimana teman-teman? Berarti sigma FC, sigma Fx sistem sama dengan M sistem teman-teman dikali A sistem. Nah, A sistemnya itu A karena sama semuanya ya. A sistemnya sama dengan A karena geraknya bareng-bareng. Berarti sigma Fx nya teman-teman tuliskan gaya-gaya arah X semuanya gitu, mulai dari sini sampai sono, sampai ujung. Berarti ada minus F ke kiri kan. Oke. Ada T1, nah dari sini plus T1 ke kanan, kurangi T1 ke kiri kan ini. Sama ya, nanti plus T2 min T2 plus T3 min T3 sama dengan M sistem itu seluruhnya berarti dijumlahin M1, M2, M3, M4 dikali A. Nah, teman-teman ada yang memudahkan perhitungan. Ini teman-teman. Karena T1 itu sama T1 sama talinya, artinya besarnya sama. Jadi ini saling menghilangkan semua. Sisanya tinggal minus F saja teman-teman. Jadi sisanya tinggal minus F saja. Kemudian jumlahin aja 15 ditambah 4, 19 tambah 2, 21A. Nah berarti A nya adalah minus F per 21 meter per sekon kuadrat. Nah ini A nya, besar A nya. Oke, sekarang kita ingin mencari masing-masing tegangan. Yang paling mudah adalah T3 teman-teman. Jadi teman-teman tinjau benda 3. Ini benda apa? Benda 4. Tinjau benda 4 teman-teman. Nah, tinjau benda 4 yang ini berarti sigma Fx benda 4, oke, sama dengan M-nya benda 4 dikali A. Oke, sigma Fx-nya ini cuma T3 doang, arahnya ke kiri. Minus T3 sama dengan M4-nya berapa? M4-nya 2. 2 dikali A-nya mana? A-nya ini minus F per 21. Nah, gitu. Minusnya coret sama-sama minus. Oke. Jadi T3-nya adalah 2 per 21 F gitu. Kalau
kalau kita buat dalam bentuk desimal, kira-kira nilainya berapa? 2 bagi 21. 0,95 teman-teman. 0,095 F. Apa-apa, kita catat dulu karena kita ingin tahu hasilnya ya. Oke, sekarang T2. Kalau T2 kita tinjau ini, benda 3. Tinjau benda 3, tinjau. Ya gitu. Jadi kalau teman-teman ingin mencari salah satu tegangan, tinjau aja salah satu benda ya. Oke. Tinjau benda 3 berarti sigma Fx tetap ya. Sigma Fx benda 3 sama dengan sigma Fx benda 3 sama dengan M3 dikali A. Sigma Fx nya berarti di benda 3 ini ada apa? Ada T3 ke kanan ya. T3 ke kanan min T2 ke kiri. T2 ke kiri. Nah gitu. M3 dikali A. Kita ingin T2. Jadi min T2 sama dengan M3 nya mana? M3 nya 4. 4 dikali A nya min F per 21. Oke. Nah ini min ke sini pindah. Min T3. Oke. T3 nya ini. Nah ini aja 2 per 21. Jadi min 4F per 21. Oke. Min ini 2 per 21F. Nah ini bisa dijumlahkan. Min 4 sama min 2. Min 6 per 21F. Min T2. Oh, minusnya hilang. Jadi T2 nya adalah 6 per 21F. Kalau kita buat dalam desimal, 6 dibagi 21 0,28 0,29 teman-teman. 0,29 F. Tuh udah jelas. T3 0,09, T2 0,29. Artinya ini lebih besar daripada ini. Oke, yang terakhir tinjau benda 2. Tinjau benda 2. Oke, berarti sigma Fx sama dengan M2 dikali A. Sigma Fx-nya apa aja? Ada T2 ke kanan, T2 min T1 ya ke kiri. Sama dengan M2-nya tulis dulu M2 kali A. Nah, T2-nya berapa? T2-nya mana? Ini 6 per 21. Atau nanti dulu M2-nya kita tulis dulu 10, A-nya adalah min F per 21. Nah, kemudian si T2 nya pindah jadi min T2. Jadi min T1 sama dengan min 10F per 21. Min T2 nya mana tadi? 6 per 21. 6 per 21F. Tuh, jadi min 16F per 21. Itu min T1. Nah, berarti T1 nya adalah 16 per 21F. Kalau kita desimalkan 16 dibagi 21. Sekitar 0,76 teman-teman. 0,76 F. Oh. Mana tadi? Nah, ini T3, ini T2. Tuh. Udah ada teman-teman. Berarti T1-nya lebih besar. T1 lebih besar dari T2, lebih besar dari T3. Sudah terbukti teman-teman dengan cara analisis dari diagram benda bebas serta hukum Newton keduanya. Oke. Mungkin itu saja. Kalau besar percepatan udah ini. Ini mah udah tadi. Oke, besar percepatan. Oke, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan tentang pembahasan nomor 2 di bagian A pertanyaan. Simak terus atau dukung terus channel ini agar senantiasa teman-teman terus mengupdate ya lebih cepat gitu mendapatkan informasinya, dan tolong sharing ke teman-teman semuanya agar teman-teman yang lain mendapatkan manfaat dari channel ini. Channel ini ingin membantu terhadap pemahaman mahasiswa-mahasiswa TPB ITB, khususnya umumnya bagi mahasiswa tingkat 1 di seluruh Indonesia yang mengambil mata kuliah fisika dasar. Oke, sampai jumpa di lain kesempatan. Salam dari fisika.com.